Cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengar Mbak Alda. Terdengar. Oh, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, mungkin bisa kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Bapak Arif Bimantara SPM Biotek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rais SPMSC selaku pemateri pada Simbion 4 pagi hari ini. Yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia membersamai kami serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa bertemu di kegiatan Simbion 4 pada pagi hari ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa bertemu di kegiatan Simbion 4 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zakia Alda yang akan membawakan acara Simbion 4 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Rais, acara yang ketiga yaitu foto bersama yang akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Muhammad Rais SPM MSc. Sebelumnya apa kabar Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Sebelumnya, mungkin sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Rais. Nama Muhammad Rais SPMSC. Untuk pendidikan beliau S1 di Ilmu Tanah Pertanian Universitas Gadjah Mada dan juga S2 Penginderaan Jauh Geografi Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman kerja beliau pernah bekerja di BTPNDS UP 45 Yogyakarta sebagai dosen teknik lingkungan dan juga pada tahun 2017 beliau menjadi konsultan di CV Trust Mandiri. Mungkin untuk beberapa pengalamannya ada dari SMM ISO Angkasa Pura Persero Bandara Udara Adi Sucipto Yogyakarta, EMS ISO Parkland World Indonesia, dan juga FSMS CV Sana Sejahtera, dan masih banyak lagi. Mungkin sebelum masuki materi, izinkan saya menginformasikan untuk Simbion pada pagi hari ini, kami memberikan waktu 50 hingga 60 menit untuk Bapak memaparkan materi dan juga mungkin untuk sesi tanya jawab selama 15 sampai 30 menit begitu Pak. Nanti izinkan saya mengingatkan Bapak 10 menit sebelum pemaparan materi selesai begitu. Mungkin untuk Bapak Rais, waktu dalam tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin Bapak, Ibu, Mbak, Mas, teman-teman semua, apakah suara saya terdengar atau gambar saya sudah jelas? Terdengar Pak, tapi Terdengar, ya? sepertinya belum ada oh ya, gambarnya jelas. Gambarnya jelas. Ya, semoga jaringan kita saat ini tidak bermasalah ya, tidak mengalami gangguan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertatap muka dengan teman-teman dari UNISA ya, Universitas Aisyah Yogyakarta.
Senang sekali meskipun pada hari ini kita tatap layar seperti itu ya. Tatap muka via layar. Karena memang masih terbatasi dengan adanya pandemik ya. Semoga pandemik ini cepat selesai. Dan hari ini kita akan berdiskusi mungkin lebih enaknya ya. Jangan terlalu formal. Santai saja apalagi Sabtu sudah weekend ya. Sabtu weekend mungkin ada beberapa yang sudah nyusun jadwal. Saya mau minggu mau kemana, saya hari minggu mau kemana, kita santai saja. Tetapi santainya tetap dengan koridor yang supaya menghasilkan suatu hal yang berkualitas, seperti itu ya. Untuk itu saya mohon izin share screen ya. Iya Pak, Izin boleh. share screen. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat Pak, sudah Oke, terlihat. baik. Semoga logonya pun saya juga tidak salah. Tidak kok Pak. Tidak ya? Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi terkait dengan pengolahan limbah dalam dunia industri. Kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana teori dari limbah B3 atau pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan di dunia industri, mungkin teman-teman semua sudah banyak mengetahui dari Bapak Ibu dosen di Unisa ya, tetapi saya akan mencoba untuk membuka wawasan dari teman-teman semua, Mbak Mas semua, terkait dengan ilmu yang teman-teman dapatkan di Unisa, kemudian penggunaannya di dalam dunia industri itu seperti apa sih? Ya, dunia kerja mungkin teman-teman nanti akan ya bagi sebagian orang mengatakan bahwa ya welcome to the jungle. Teman-teman akan mulai masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kita akan coba membuka sedikit wawasan teman-teman penggunaan atau pemanfaatan teori yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman kuliah di Unisa, kemudian pemanfaatannya di dalam dunia industri atau dalam dunia kerja besok, teman-teman nanti akan seperti apa. Gitu ya. Tadi saya sedikit sudah dijelaskan oleh Mbak moderator ya. Mbak ya, saya panggil Mbak aja ya. Mbak Mas Ya ya. Pak, nggak apa-apa. Umurnya dengan saya masih 11-12 kok, tenang aja. Ya senang saya kalau diundang dalam acara seperti ini karena merasa seperti muda lagi. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan nama saya Muhammad Rais, tapi mohon maaf tidak ada hubungannya dengan yang berpartai, sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga tentang pendidikan saya. Selain itu juga ada pengalaman selain dalam dunia pendidikan yang formal, ada juga saya mengikuti pendidikan pelatihan yang sifatnya informal untuk menunjang karir saya ya dalam dunia manajemen. Ada terkait dengan sistem manajemen mutu, kemudian ada terkait dengan sistem manajemen lingkungan, ada terkait dengan keamanan pangan dan sebagainya. Kemudian saya juga mencantumkan di sini ada sedikit dari beberapa perusahaan yang kami dari CV Trust Mandiri Konsultan sudah mendampingi. Beberapa di antaranya adalah dari PT Angkasa Pura I, salah satunya yang terdekat adalah di Adi Sucipto, meskipun ada beberapa juga yang lain, ada dari YIA, kemudian Lombok dan sebagainya, kemudian ada dari Environment Management System ISO 14001-2015 di PT Parkland Indonesia. Kalau teman-teman tahu atau teman-teman yang menggunakan sepatu merek Adidas, nah inilah pabriknya. Inilah manufakturnya. Kemudian ada Arisil Mandiri Pratama. Kalau teman-teman menggunakan ada peralatan rumah tangga, ada AC dan sebagainya. Nah, pabriknya di sini. Seperti itu. Kemudian ada Combined Wheel Industri Indonesia. Kalau teman-teman tahu ada McD, ada mainan ya. Kalau teman-teman beli yang untuk anak-anak itu Happy Meal ya. Nah, itu mainannya diproduksinya di sini seperti itu. Kemudian juga ada dari Universitas Airlangga dan Sana Sejahtera, dia FSMS. Kalau tadi disampaikan ada FSMS ISO 22000. Itulah terkait dengan keamanan pangan. Food Safety Management System. Nah, ini adalah sedikit terkait dengan siapa saya. Dan sekali lagi tidak ada hubungannya yang dengan berpartai. Oke. Kemudian terkait dengan agenda kita hari ini santai saja, tadi sudah saya sampaikan, kita santai saja, yang terpenting adalah kualitas kita tetap terjaga ya dalam kegiatan kita hari ini, tetap menjaga kondisi selama berlangsungnya Zoom meeting ini ya. Kemudian juga materi akan saya sampaikan secara share screen. Kalau ada yang nanti yang di dalam sesi, di akhir sesi nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan materinya, nanti bisa saya kirimkan
via kemarin yang menghubungi saya kalau tidak salah Anissa ya. Nah, itu atau nanti via rekan saya, tidak apa nanti bisa saya sampaikan. Kemudian seandainya nanti ada yang ditanyakan, boleh nanti bisa langsung ditanyakan via fitur chat boleh, atau kemudian bisa langsung menginterupsi boleh, atau tadi sudah disediakan waktu 15-30 menit di akhir acara, boleh silakan, santai saja. Harapannya, kalau saya sih lebih enaknya harapannya untuk kegiatan hari ini kita bisa dua arah. Jadi kalau memang misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, atau saya terlalu cepat menjelaskannya, silakan langsung diinterupsi saja ya. Kemudian juga selama berlangsungnya acara, meskipun teman-teman dari tempatnya masing-masing atau dari rumah atau dari ya kos masing-masing silahkan, tetapi tetap menjaga ketertiban ya, tidak merokok seperti begitu. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga seandainya nanti terjadi force major, kalau sekarang sedang ada apa namanya Gunung Semeru sedang batuk ya. Nah, barangkali nanti tetangganya ikutan batuk juga, Merapi ikutan batuk juga, tenang saja, tidak perlu panik. Kegiatan kita akan kita hentikan dulu sementara sampai dengan batas waktu yang tidak yang akan kita tentukan bersama kembali ya. Kemudian juga apabila terjadi kendala teknis, misalkan ada gangguan sinyal dan sebagainya, tidak apa, nanti ditunggu saja sampai dengan teman-teman bisa join kembali, silahkan. Mohon konfirmasi juga apakah di sini dari teman-teman ada yang join dari luar wilayah Yogyakarta? Tidak ada? Dari Jogja semua? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, Jogja Iya. semua, baik. Kalau begitu mungkin mohon barangkali boleh di apa namanya open cam buat teman-teman yang masih malu-malu kucing ini. Sudah mandi semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah siap? Oke, kita akan masuk ke dalam materinya, teman-teman. Kita akan berdiskusi terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan adalah pengelolaan limbah dalam dunia industri. Sebelum kita jauh berbicara terkait dengan limbah itu seperti apa, tentunya kalau kita berbicara limbah tidak akan jauh hubungannya terkait dengan lingkungan. Lingkungan sekitar kita seperti apa, ya. Baik buruknya lingkungan tergantung dari kitanya sendiri sebagai personnya, sebagai SDM-nya. Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, teman-teman dari sekolah dasar sudah belajar ya terkait dengan lingkungan itu seperti apa. Ada yang masih ingat terkait dengan daur hidup, life cycle, contoh dari daur hidup itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Paling sederhana aja, atau barangkali mungkin teman-teman masih ingat ya namanya ada namanya life apa namanya itu siklus air, masih ingat ya? Seperti ini ya. Nah, ada air dari laut, kemudian terjadi pembentukan awan, kemudian nanti ada hujan dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan lingkungan, tentunya ada dua tuntutan yang saling ibarat kata bertolak belakang. Sama-sama baik tuntutannya, tetapi ya itu tadi, saling bertolak belakang. Ya. Apa itu? Diawali dengan adanya tuntutan dari makhluk hidup. Makhluk hidup tentunya kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, ingin lingkungan yang menunjang terkait dengan kehidupannya. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Ya. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, tentunya kita juga perlu memikirkan terkait dengan produktivitas kita sebagai manusia. Ya. Tadi kalau kita berbicara terkait dengan makhluk hidup, ya, ada binatang, kemudian ada tumbuhan, tentu saja di sini nanti akan ada manusia juga. Nah, kalau kita berbicara kemudian terkait dengan manusianya, tentunya ada tuntutan terkait dengan produktivitas. Apa itu? Ya, kita banyak sekarang ada namanya manufaktur, industri, pabrik dan sebagainya. Kemudian dulu yang masih zamannya sepeda ontel, sekarang sudah banyak sepeda motor, ada mobil, ya. Bahkan kalau kita berbicara satu merek mobil, dia punya target sekitar kurang lebih 30.000 sampai dengan 50.000 yang harus terjual dalam 1 tahun. Satu merek mobil. Sedangkan di Indonesia yang terjual ada apa aja? Banyak ya. Kita tidak perlu sebutkan merek, kita tidak jualan. Nah, dengan adanya tuntutan, maka tentunya kita yang paling terasa dampaknya adalah di manusia seperti apa. Nah, ini dampaknya. Kita kemudian terkena dampaknya. Sebetulnya tidak hanya manusia ya.
Kalau kita berbicara lingkungan, tentunya ada biotik, abiotik, dan interaksi di antara keduanya. Seperti itu ya. Kemudian kita berbicara lagi terkait dengan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kita terbagi menjadi 4 kebijakan, ya Mbak Mas ya. Ada 4 kebijakan. Yang pertama adalah terkait dengan GEG, Good Environment Governance, kalau teman-teman pernah dengar. Di dalamnya ada dari terkait dengan lembaga, birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional, dewan perwakilan yang aspiratif. Agak sulit sih memang ya, tapi ya kita positif thinking saja ya. Bapak Ibu kita yang terhormat di anggota dewan juga memikirkan terkait dengan lingkungan kita sekitar, gitu ya. Kemudian terkait dengan kebijakan lingkungan sendiri, ada banyak. Beberapa di antaranya saya menuliskan ada terkait dengan kebijakan bahan bakar yang bebas timbal. Kalau teman-teman nanti masuk ke dunia industri, ke manufaktur atau ke pabrik yang dia sudah menerapkan tentang sistem manajemen lingkungan, maka kendaraan yang masuk di wilayah pabrik tersebut harus dia kendaraan yang sudah lolos uji emisi. Pun juga bahan bakar yang digunakan oleh pabrik tersebut juga harus bahan bakar yang sudah bebas timbal dan sebagainya. Kemudian ada lagi terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan ada juga kebijakan tentang pengendalian kerusakan lingkungan. Kemudian ada lagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia terkait dengan peraturan perundangan. Banyak peraturan perundangan, nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya yang ada di Indonesia. Ada terkait dengan baku mutu emisi, kemudian baku mutu limbah padat, cair dan udara, ada terkait juga dengan pengelolaan limbah B3. Kemudian yang paling mutakhir sekarang ini, ya seiring dengan perkembangan zaman, tentunya ada dari konsumen yang sudah mulai aware atau sudah mulai peduli terkait dengan lingkungan kita seperti apa. Ya. Mereka sudah mulai sadar terkait dengan membeli barang yang dibuat dengan perhatian lingkungan. Sudah mulai ngetren tuh, atau misalkan kalau teman-teman melihat ada tas yang dari limbah plastik. Nah, kemarin saya baru ditunjukin ada tas dari karung goni. Seperti itu. Banyak sekali. Ya, kemudian juga ada beberapa lembaga yang kemudian boykot terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu ekstrim ya, ekstrim. Nggak usah lah sampai situ. Oke, yang penting kita aware, sadar, peduli terkait dengan lingkungan. Atau mungkin barangkali dari teman-teman ada yang merokok, mungkin yang laki-laki, ya paling tidak puntung rokoknya bukan dimakan ya, bukan. Puntung rokoknya dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Jangan kemudian dibuang sembarangan seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada tadi yang sudah saya janjikan sebelumnya, ada beberapa peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama tentang dari Undang-Undang nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian ada nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga ada tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya. Ada lebih spesifik, ada tentang pengelolaan limbah B3 di PPRI nomor 11 tahun 2014. Kemudian ada juga tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini hati-hati teman-teman, di Permen LHK yang tentang lingkungan hidup, tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tidak hanya tentang limbahnya saja. Kalau nanti kita akan bahas ya, tapi juga yang, nah ini. Bahannya juga. Apa sih maksudnya, kok ada bahan, ada limbah? Nanti kita akan bahas. Oke. Kemudian lagi inilah kenapa ada aturan-aturan tentang pengelolaan limbah B3 di Indonesia itu seperti apa. Kenapa sih kemudian ada munculnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Saya ingat ada salah satu statement dari dosen saya dulu yang mengatakan bahwa suatu negara yang dia banyak peraturannya justru menunjukkan bahwa negara tersebut tidak dalam keadaan yang sehat sebetulnya. Tetapi ya memang kultur budayanya berbeda ya antara Indonesia dengan negara lainnya. Kalau di Indonesia ya memang kalau kita tidak ada peraturan ya kemudian akhirnya manusia personilnya atau SDM-nya menjadi seenaknya saja. Ya kemudian ada peraturan-peraturan yang harus mengatur terkait dengan suatu kebijakan tersebut. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan B3 di berbagai kegiatan. B3 bahan berbahaya dan beracun mulai banyak digunakan. Kemudian ada juga meningkatnya upaya pencemaran lingkungan.
Nah, ini hati-hati. Kita akan bahas ya nanti ya. Meningkatnya upaya pencemaran lingkungan. Katanya sudah mulai aware, tapi kok ada juga peningkatan upaya pencemaran lingkungan. Nah, kita akan bahas. Kemudian ada lagi dampak penting atau pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah Indonesia berpotensi sebagai negara tujuan tempat pembuangan limbah. Wow. Indonesia berpotensi sebagai, saya garis bawahi, berpotensi sebagai negara tujuan tempat pembuangan limbah. Saya tidak katakan bahwa Indonesia sebagai negara tujuan tempat pembuangan limbah ya, tetapi berpotensi. Kenapa? Karena Jepang sudah melobi negara-negara maju untuk boleh membuang limbah nuklirnya ke laut. Sudah mengajukan proposal kepada negara-negara maju, ya, kalau tidak salah yang tergabung ke dalam G20, untuk kemudian mereka diperbolehkan membuang limbah nuklirnya ke laut. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan baca di artikel, banyak artikel yang sudah kemudian tersebar ya di internet pun juga ada. Silakan teman-teman bisa baca. Nah, kenapa kemudian Indonesia perlu aware terkait dengan itu? Karena biar bagaimanapun kita ini secara geografis cukup dekat dengan Jepang. Secara geografis cukup dekat. Ya, kemudian pemerintah kita diminta untuk aware terkait dengan hal tersebut. Perlu untuk menyuarakan aspirasinya. Ya. Bahkan ada beberapa artikel, beberapa jurnal, saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah sumber yang valid atau penelitian-penelitian yang valid. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa negara maju yang sudah membuang atau membuang sampah atau limbah nuklirnya secara ilegal di sekitar selatan Pulau Jawa. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak bisa menjudge bahwa itu adalah sumber yang valid, tidak. Tetapi ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam. Semoga itu tidak benar. Oke. Kemudian ini memang saya terus terang tidak atau bukan tipikal dosen atau trainer atau konsultan yang suka terkait dengan pengertian. Terus terang saya tidak terlalu suka, tetapi saya tetap perlu menyampaikan terkait dengan pengertian-pengertian karena ini sebagai dasar pembahasan kita selanjutnya. Ya, di sini dikatakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau disebut sebagai limbah B3. Apa itu? Sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Yang mengandung B3. Nah, B3-nya apa? B3-nya di sini. B3. B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Ya. Zat, energi, dan atau komponen lain karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya, ya, sedikit atau banyak, konsentrasinya seperti apa, kemudian sifatnya bagaimana, secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Ya, hati-hati karena seringkali teman-teman kemudian ada beberapa yang mengatakan B3 itu ya sisa produksi, sisa suatu olahan. Oh, tidak juga. Di sini dia tidak mengatakan sisa ya. Yang mengatakan sisa di sini. Di atasnya, limbahnya, oke sisa. Tapi kalau kita berbicara B3, dia bukan sisa. Bukan sisa produksi, bukan. Ya, bisa jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan alur proses suatu produksi, bisa jadi memang di sisa output ya, di akhir, atau bisa jadi di tengah, atau bahkan di awal proses. Di situ semua ada B3. Oke. Kemudian lagi terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu seperti apa? Lingkungan itu adalah dia suatu sekeliling di mana suatu organisasi, baik itu personil ataupun kelompok, beroperasi termasuk adalah udara, air tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan di antara mereka. Ya, secara singkatnya adalah biotik, abiotik, dan hubungan di antara keduanya.
singkat kata seperti itu. Oke, jangan salah kaprah. Lingkungan yang berpengaruh terkait dengan limbah B3 itu adalah tentang manusianya saja? Tidak juga. Kalau dia berdampak kepada tadi flora, fauna, air tanah, sumber daya alam, maka dia bisa dikatakan sebagai limbah B3 karena berdampak kepada lingkungan seperti itu. Oke. Kemudian di sini adalah kita akan membahas sedikit prinsip pengelolaan dari limbah B3. Ada 4 hal yang menjadi prinsip pengelolaan limbah B3 ya teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan meminimalisir limbah, kemudian ada pengelolaan limbah dekat dengan sumber, pembangunan berkelanjutan, dan proses input ke output. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau kita berbicara tentang pengelolaan limbah B3, tentunya kalau suatu industri atau suatu pabrik banyak yang dia mengatakan bahwa kita harus zero limbah, 0 limbah B3. Ada yang bisa menjamin suatu produksi atau suatu pabrik, suatu manufaktur yang bisa menghasilkan 0 limbah? Ada yang bisa menjamin? Atau secara paling mudah saja, kalau kita berbicara yang pabrik yang menghasilkan produk, oke, agak sulit ya. Sekarang saya tanya, ada yang bisa menjamin perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dia tidak menghasilkan limbah, 0 limbah? Ada yang bisa menjamin? Paling kecil saja. Kita berbicara ada namanya penggunaan tinta, penggunaan printer. Di printer di situ ada tinta. Tinta bahkan dari bahannya saja dia sudah sebagai B3. Apalagi kalau kemudian dia ada tumpahan, ceceran, kemudian kita lap pakai tisu, tisunya ada kotoran tintanya ya, atau tercecer di lantai, kita menggunakan pasir dan sebagainya, itu sudah ada kotorannya, itu sebagai limbah B3. Ya, bahkan dunia jasa saja, dunia layanan saja, dia sudah ada limbahnya. Yang kemudian kita berbicara minimalisir limbah. Ya, tidak berarti kemudian sampai 0. 0 ini maksudnya adalah kebijakannya. Kebijakan suatu industri, oke, 0 limbah. Ya, zero waste. Oke, it's okay, nggak masalah. Tetapi kemudian paling tidak, at least kita bisa meminimalisir limbah yang kita hasilkan. Ya. Oke, kemudian pengelolaan limbah dekat dengan sumber. Sebaiknya memang suatu pabrik atau suatu manufaktur yang dia sudah jelas-jelas menghasilkan limbah, sebaiknya dia memiliki pengelolaan limbah mandiri. Nah, inilah besok ilmunya teman-teman akan sangat digunakan untuk pengelolaan limbah yang sifatnya mandiri. Nah, ya, tolong Bapak Ibu dosen diawasi teman-teman di mahasiswanya supaya untuk lulusan berikutnya atau lulus dari Unisa ini mengaplikasikannya di sini. Ya, tanggung jawab moral teman-teman setelah lulus besok adalah terkait dengan pengelolaan limbahnya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi adalah pembangunan berkelanjutan. Tentunya kalau kita mulai menerapkan namanya sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan limbah, tidak kemudian saat itu diterapkan, saat itu ini proses, kemudian saat itu diterapkan, maka saat itu juga menjadi zero waste, saat itu juga menjadi limbahnya yang minimalisir. Tidak juga. Dia butuh proses. Saya beri jaminan bahwa paling cepat, paling cepat itu pun juga sudah super cepat. Jangka waktunya adalah itu sudah bisa dikatakan sangat hebat sekali. Rata-rata dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk bisa mengolah limbah B3 secara baik dan benar. Normalnya 1-3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak kalau orang Jawa bilangnya susah, saya bukan orang Jawa juga ya. Saat itu diterapkan, saat itu dia bisa, tidak juga. Ya, perlu adanya pembangunan berkelanjutan. Oke. Kemudian input ke output. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kalau kita berbicara proses, maka tentunya kita harus sudah mulai memikirkan dari mulai bahan,
prosesnya seperti apa, dan limbahnya nanti outputnya seperti apa. Pengelolaan harus dikelola secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan loh. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara di dunia industri atau manufaktur, ya, ketika kita menjalankan atau suatu pabrik, suatu manufaktur, suatu bisnis perusahaan, dia menjalankan operasional prosesnya, ya, dia menjalankan proses bisnis organisasinya, tentunya dia tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan akhir peningkatan produktivitas apa? Tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan apa? Pendapatan, profit. Ya, produktivitas meningkat, maka tentunya profit pun akan meningkat. Tetapi bagi perusahaan yang dia memiliki dampak terhadap lingkungan, terutama perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang berdampak pada lingkungan, maka dia juga perlu memperhatikan terkait dengan lingkungannya. Ada mulai dari bahan B3-nya, kemudian ada terkait dengan limbahnya, dia harus sudah mengolah limbah B3, kemudian pengolahan lingkungan berkelanjutan. Keempat hal ini akan kita bahas lebih detail lagi di sini. Permasalahan limbah B3. Ya. Industri ketika dia sudah mulai berasa sudah berjalan operasional beberapa tahun, kemudian dia sudah mulai merasa bahwa lingkungan sekitarnya menjadi bermasalah, bahkan tidak sampai lingkungan sekitar di dalam industrinya sendiri, di dalam pabriknya sendiri sudah mulai merasa bermasalah, ya. Kemudian dia langsung mulai memikirkan terkait dengan pengolahan limbah B3. Setelah itu, kok berbeda ya antar suatu sistem dengan sistem lain, antara satu standar dengan standar lain, maka dia kemudian mulai menerapkan suatu standar yang baku. Nah, ketika dia sudah mendeklar atau sudah menggunakan, maaf, sebelum mendeklar ya, dia sudah menggunakan atau sudah mengimplementasikan suatu standar, tentunya dia perlu diakui dari dunia luar. Dari dunia luar dia perlu ada pengakuan. Apa itu? Bentuknya seperti ini. Pengakuannya seperti apa? Ada beberapa pengakuan yang bisa digunakan, yang bisa organisasi dapatkan terkait dengan pengolahan limbah B3 atau terkait dengan pengolahan lingkungan secara berkelanjutan. Apa itu? Ada salah satunya adalah, salah duanya yang besar yang ada yang kita kenal, itu adalah terkait dengan pengakuan dari lembaga internasional ISO, kemudian ada lagi pengakuan dari emas. Ada yang sudah tahu ISO itu apa? International Standardization Organization. Kebalik. Yang betul adalah International Organization for Standardization. Nah, itu bukan pengertian ISO, itu kepanjangan dari ISO. ISO itu apa? Temannya Babat, Pak. Oh, bukan. Itu buat nyoto ya, bukan ya. Nah, ISO adalah suatu lembaga internasional yang dia tujuannya adalah untuk menetapkan standar terkait dengan sistem manajemen apapun. Sampai dengan saat ini mereka sudah menghasilkan kurang lebih ada lebih dari 23.000 standar. Nah, emas apa? Tadi kita sudah berbicara singkat tentang ISO. Emas itu apa? Emas adalah dia suatu organisasi yang mengkhususkan dirinya terkait dengan lingkungan. Environmental Management Audit System. Nah, kalau ISO, dia diakui secara internasional. Kemudian kalau emas, dia pengakuannya adalah di Europe. Nah, makanya daripada itu yang bisa kita gunakan adalah yang standar dari ISO, karena dia pengakuannya secara internasional, baik itu entah itu di Asia, entah di Europe, Afrika, Amerika, tetap diakui sama. Tapi kalau kita mau masuk ke emas agak sulit, karena dia pengakuannya dari Europe saja. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita sedikit bahas, sudah mulai masuk tentang ISO 14001 versi tahun 2015. Apa sih ISO 14001? ISO 14001 ini adalah suatu standar yang dikeluarkan oleh lembaga ISO. Satu standar yang dikeluarkan oleh lembaga ISO yang berbicara terkait dengan persyaratan. Sekali lagi ya, persyaratan. Karena kalau kita berbicara tentang standar ISO,
dia ada beberapa hal. Ada terkait dengan persyaratan, kemudian ada terkait dengan guidelines, ya guidelines atau panduan. Ada lagi terkait dengan teknis, penerapan teknis, technical implementation. Nah, kalau kita berbicara di ISO yang bisa disertifikasikan, yang punya pengakuan, itu adalah persyaratan. ISO yang berbicara tentang persyaratan. Apa saja? Ada ISO 14.000, ada ISO 9.000, ada ISO 45.000. Seperti itu ya. ISO 14.000 dia mengkhususkan dirinya tentang EMS, Environmental Management System. Keluaran terbarunya ada di tahun 2015. Sudah paham atau sudah makin bingung, makin pusing? Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, ini tadi sudah sedikit saya jelaskan kenapa sih ISO itu penting untuk bisa diterapkan di industri. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, kenapa kemudian sistem manajemen lingkungan itu dianggap menjadi suatu hal yang penting? Karena dia keterkaitan dengan banyak sektor. Banyak sektor yang kemudian bermain yang bisa menghasilkan lingkungan kita apakah menjadi lebih baik atau menjadi makin buruk. Seperti itu. Ya, ada kita berbicara terkait dengan satu adalah produk. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan K3-nya. Ada terkait dengan SDM-nya. Ada juga terkait dengan infrastruktur. Ya, banyak hal yang kemudian mempengaruhi terkait dengan lingkungan, yang berdampak bagi lingkungan. Produk yang kita hasilkan, apakah kemudian dia zero waste atau tidak? Kemudian SDM-nya, apakah kemudian secara jumlah, kita berbicara secara jumlah dulu, apakah secara jumlah kemudian sudah mencukupi atau tidak? Secara kompetensi, apakah sudah mencukupi atau tidak? Saya kurang tahu apakah di ICA kemudian juga ada namanya sertifikasi pendamping ijazah. Surat pendamping ijazah ada? Syukur-syukur kalau kemudian nanti ada. Ada, Pak. Ada ya? Wah. Ada. Wah, bagus sekali. bagus ya. Silakan bisa dimanfaatkan untuk pengakuan teman-teman di dunia kerja besok. Silakan diikuti kalau kemudian ada pendamping ijazah 1, 2, 3 dan sebagainya, ada banyak pendampingan ijazah. Silakan untuk bisa diikuti. Ya, jangan hanya terkait dengan pendidikan formal saja. Jangan hanya terkait dengan mengejar IPK saja. Besok teman-teman masuk ke dunia industri, tidak hanya ijazah yang digunakan, tapi surat-surat pengakuan lainnya pun juga akan digunakan. Nanti teman-teman akan dilihat, oh kalau dia mau masuk ke departemen K3L, sudah punya AMDAL atau belum? AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C. Kalau dia punya, maka akan menjadi nilai tambah. Sudah pernah mengikuti AK3U di tempat industri lain, di pabrik lain atau belum? Nah, gitu. Sudah pernah mengikuti pelatihan terkait dengan manajemen lingkungan atau belum? Nah, seperti itu. Ya, silakan untuk bisa diikuti. Apalagi saya yakin di Unisa juga sudah memiliki banyak sertifikat atau surat pendamping ijazah ya. Silakan untuk bisa diikuti. Kemudian juga yang kedua adalah berdampak pada makhluk hidup. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian juga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak yang diberikan pada lingkungan. Dan yang terakhir adalah perubahan paradigma tradisional menjadi berkelanjutan. Apa itu tradisional? Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Saya kemudian janjikan nanti akan saya sampaikan. Nah, paradigma yang dia masih bersifat tradisional atau pendekatan tradisional, dia hanya mementingkan terkait dengan apa teman-teman? Dia hanya mementingkan terkait dengan profit saja. Dia tidak mementingkan terkait dengan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya dia tidak mementingkan terkait dengan hal tersebut. Yang dia menjadi tujuan adalah terkait dengan profit. Dia tidak peduli terkait dengan SDM-nya seperti apa. Dia tidak peduli terkait dengan keseimbangan quality dan quantity. Dia tidak peduli terkait dengan K3 di pabriknya seperti apa. Dia tidak peduli terkait dengan lingkungan. Limbah yang dihasilkan seperti apa, tidak peduli. Yang terpenting adalah profitnya semakin meningkat. Ya, kemudian saat ini sudah mulai ada pergeseran. Tidak hanya profitnya saja, tetapi juga terkait dengan
lingkungannya. Ya, terkait dengan K3-nya sudah mulai banyak yang aware. Sudah mulai banyak yang aware. Ya, sudah mulai banyak yang aware. Meskipun beberapa yang aware, meskipun saya garis bawahi, meskipun beberapa yang aware itu banyak juga yang dikarenakan faktor customer, atau misalkan saya mau beli produk dari pabrik Bapak, dari manufaktur yang Bapak punya, tapi Bapak punya pengakuan tentang standar K3 enggak? Bapak punya pengakuan tentang standar lingkungan tidak? Nah, meskipun kemudian ujung-ujungnya ada tuntutan dari customer. Ya, tapi at least paling tidak dia sudah mulai aware bahwa oh kalau begitu pabrik saya harus aware nih terkait dengan limbah yang saya hasilkan. Misalkan. Oke. Nah, ini ada beberapa manfaat dari ISO 14000, ISO tentang lingkungan. Ada beberapa hal. Silakan teman-teman juga bisa pelajari lebih lanjut ya. Kalau mengingat waktu saya agak sedikit kebut saja. Ini sejarah tentang ISO. Dia awal katanya dari bahasa Yunani kuno yang berarti esos ya, yang berarti equal atau sama atau setara. Kemudian ISO 14001 sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 96 ya. Kemudian mengalami 2 kali perubahan yaitu pada tahun 2004 dan pada tahun 2015 perubahan terakhir. ISO sendiri, apapun standarnya, dia akan mengalami peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali dia akan mengalami peninjauan ulang. Jadi kalau misalkan ISO 14001 pertama kali terbit pada tahun 96, maka pada tahun 2001 dia sudah mulai ditinjau ulang. Yang kemudian penggodokannya berarti membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun, dan biasanya dia akan rilis di sekitaran bulan September pada tahun yang berjalan. Berarti di 2004 dia sudah mulai rilis publik. Di sekitar bulan September 2004. Di 2015 pun juga sama. Seperti itu ya, 2004. Kemudian dia mengalami peninjauan pada tahun 2009. Ternyata masih sama. Kemudian tinjau lagi pada 5 tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, kecurigaan saya 2015 ini dia terbit setelah ada 2 kali peninjauan. Karena di 2004, kemudian 2009 ya, kemudian 2014 ditinjau ulang, baru kemudian ternyata ada something hal yang harus ada perubahan, maka kemudian 2015 dia mengalami perubahan. Sama-sama supaya tujuannya bisa berintegrasi dengan ISO 9001. ISO 9001 ya, sistem 9001 ini adalah sebagai induknya dari ISO ya. Sama-sama tujuannya untuk bisa berintegrasi dengan ISO 9001, tapi yang menjadi perbedaan adalah pada 2015 dia sudah mengenal namanya HLS. Kalau teman-teman pernah baca, ada yang pernah baca? Tidak? Belum? Belum ya. HLS ini adalah high level structure. Dalam artian di masing-masing standar dia punya klausul atau punya pasal. Di masing-masing standar dia punya klausul atau punya pasal. Nah, antar satu standar dengan standar lainnya, pada tahun 2004 dia sudah mulai mensinergikan, mulai menyamakan standarnya dengan ISO 9001, tetapi secara susunan struktural klausulnya atau susunan struktural dari pasalnya masih belum sama. Sebagai contoh, misalkan standar 9001 dia punya 10 klausul. Kalau di 14.000 dia punya 8 klausul. Nah, ini kan tidak sama. Nah, di tahun 2015 dia sudah mulai menyamakan. ISO 9001 dia ada 10, maka di 14.000 pun juga ada 10 juga. Meskipun inti pembahasan di masing-masing klausul ini tentunya berbeda. Ya, tapi sudah sama-sama 10. Pembahasannya sama, tapi isi dari pembahasannya yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjut, Mbak Mas ya teman-teman, kita akan bahas terkait dengan karakter ISO 14001. Ada 4 karakter. Yang pertama adalah generic. Generic ini maksudnya adalah dia bisa diterapkan untuk di semua industri atau semua manufaktur atau semua organisasi. Saya lebih luaskan ya, semua organisasi. Ya. Kenapa? Karena ISO 14001 dia tidak hanya terbatas pada ISO yang sudah maju saja, pabrik yang sudah maju saja, tidak. Dia ada 4 hal. Generic ini. Tidak sebatas pada apa? Yang pertama adalah ukuran. Ukuran di situ maksudnya adalah
diterapkan hanya untuk pabrik yang sudah besar saja, pabrik yang karyawannya sudah puluhan ribu saja, tidak. Bahkan karyawan yang masih belasan pun, kalau dia mau menerapkan, dia sudah menghasilkan limbah yang cukup banyak, maka dia tetap harus menerapkan atau seyogianya sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan. Ya, ukuran tidak hanya yang karyawannya banyak saja atau tidak hanya pabrik yang besar saja, tapi organisasi yang kecil pun juga dia sudah bisa menerapkan sistem manajemen lingkungan seandainya dia berkeinginan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa? Terkait dengan sifatnya. Sifatnya seperti apa? Sifat yang dimaksud di sini adalah terkait dengan apakah dia terkait dengan profit oriented atau social oriented. Apakah dia organisasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan profit atau hanya untuk tujuan sosial saja. Ya, atau yang ketiga apa? Yang ketiga adalah terkait dengan fungsinya. Fungsinya seperti apa? Ya. Fungsinya apakah dia pabrik tersebut menghasilkan produk atau menghasilkan jasa. Kalau di sini profit oriented atau social oriented, kalau di sini fungsinya adalah terkait dengan produk atau jasa. Kemudian yang keempat, apa itu? Yang keempat ada terkait dengan kompleksitas. Kita akan melihat terkait dengan struktur organisasinya. Apakah struktur organisasinya struktur yang memiliki banyak departemen atau hanya sedikit departemen, atau sedikit departemen pun tetapi secara garis komando itu ngejelimet. Teman-teman tahu ya garis komando dan garis koordinasi. Kalau teman-teman sudah aktif, apalagi teman-teman yang aktif di dunia organisasi, teman-teman pasti tahu terkait dengan garis komando dan garis koordinasi. Tahu ya? Iya Pak. Ya tahu ya. Nah kalau misalkan kalau kita berbicara perbandingan antara dua organisasi, yang satu organisasinya dia memiliki banyak departemen, yang satu hanya sedikit departemen. Tetapi yang departemen yang organisasi departemennya banyak, tetapi dia jalur komandonya jelas, akan lebih mudah penerapannya dibandingkan dengan organisasi yang departemennya sedikit tapi jalur komandonya ngejelimet. Contoh konkret misalkan ada departemen A dan departemen B. Staf di dalam departemen B kemudian dia juga punya tanggung jawab untuk melaporkan kegiatannya ke manajer di departemen A. Nah itu agak tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang bisa dilakukan hanya koordinasi. Tidak boleh stafnya di departemen B kemudian melaporkan kerjanya kepada departemen A. Itu tidak boleh. Nah, penerapan sistem manajemen lingkungan akan lebih mudah masuk ke yang secara garis komandonya jelas atau nyata. Seperti itu ya. Kemudian karakter dari ISO 14001 selanjutnya adalah sukarela. Tidak ada hal yang mewajibkan, tidak ada peraturan yang mewajibkan bahwa satu organisasi harus menerapkan. Tidak ada paksaan. Tetapi bagi organisasi yang dia sudah menghasilkan limbah, sudah sewajarnya dia menerapkan ISO 14001 atau terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Ya. Kemudian komitmen sejalan kebijakan tadi sudah saya jelaskan di dalam grafik. Kemudian juga dia harus dinamis dan adaptif. Ada beberapa hal misalkan, kalau misalkan kemudian dia kita tidak bisa pungkiri kalau kita berbicara sistem manajemen lingkungan tentunya akan ada cost yang bermain. Ada harga yang bermain. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan cost, misal limbah penerangan atau limbah lampu saja. Kalau kita berbicara lampu ada lampu neon, ya teman-teman tahu ya, ada lampu neon, kemudian ada lampu TL, kemudian ada lampu LED. Ya, kalau yang diakui atau yang mulai aware terkait dengan ISO 14001 maka atau terkait dengan lingkungan, maka dia sudah mulai beralih kepada LED. Ada perbandingan dengan terkait dengan lifetime-nya. Ada perbandingan terkait dengan lifetime. Saya agak-agak lupa, kalau tidak salah
Kalau lampu sederhana saja. Lampu sederhana, lampu misalnya kita di rumah ya. Kalau kita menggunakan lampu yang dia sudah LED, maka jangka waktunya bisa sampai maksimum adalah di 8 tahun. Tentunya kalau ini kan makin kecil, makin sebentar, di sini juga makin sebentar. Nah, hubungannya apa dengan limbah? Tentunya kalau kita berbicara limbah, kalau dia makin cepat ganti, maka limbahnya makin banyak. Kalau kita sudah menggunakan lampu yang dari bahan LED, karena dia lifetime-nya bisa sampai dengan 8 tahun, maka tentunya limbahnya akan semakin sedikit. Nah, karena ada cost yang bermain di situ, tentunya harganya akan lebih mahal ya. Karena ada cost yang bermain, satu pabrik biasanya kalau dia mau menerapkan sistem manajemen lingkungan di awal, dia akan ada namanya pengadaan secara berkala. Jadi tahun ini kita akan mulai aware terkait dengan lingkungan di gedung A saja dulu. Semua lampu ganti LED yang gedung A, yang gedung B nanti ya tahun berikutnya, seperti itu. Dia harus bisa adaptif. Nggak bisa langsung dipaksakan satu pabrik semua gedung harus ganti semua LED. Waduh, aware lingkungan iya, tapi profit nggak ada, bahkan malah bisa jadi merugi kan, seperti itu. Tidak sampai seperti itu ya, dia harus bisa dinamis dan adaptif. Oke, kemudian kita berbicara terkait dengan EMS model, tidak jauh atau tidak jauh berbeda ya dengan sistem manajemen lainnya. Kalau kita berbicara sistem manajemen lingkungan tidak jauh berbeda dengan sistem manajemen lainnya, tetap berpedoman pada siklus PDCA. Apa itu? Plan, do, check, and action. Ya, bukan please don't check anything, bukan, tapi plan, do, check, and action. Oke, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita berbicara terkait dengan sistem manajemen, maka tentunya kita harus memiliki beberapa perencanaan terlebih dahulu ya sebelum operasional. Perencanaan yang dimaksud bisa bermacam-macam, bisa mulai dari SDM-nya, ya, ada tentang SDM-nya, ada tentang infrastruktur, ya, ada terkait dengan persyaratan, visi, misi, kebijakan, KPI. Ada yang tahu teman-teman KPI? KPI, Key Performance Indicator, atau sasaran, atau target. Nah, itu paling gampang. Target. Nah, kita berbicara di siklus plan. Kok siklus plan ada di tengah-tengah ya? Iya, dua ini. Dua hal ini masuk ke dalam siklus plan. Kebijakan dan planning. Planning, maaf, ini yang tadi banyak terkait dengan ini ada masuk ke sini ya. Yang ada di sini hanya terkait dengan persyaratan. Persyaratan, peraturan, perundangan. Jadi persyaratan ini bisa dari pemerintah, bisa dari customer, ya, sumbernya policy. Sumber policy bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari customer, bisa berasal dari internal organisasi. Oke. Kemudian di sini ada planning. Planning ada ya ini ya, SDM, infrastruktur, visi misi, kebijakan internal, kemudian KPI atau target. Target terkait dengan lingkungan. Nah, target terkait dengan lingkungan. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara terkait dengan zero waste, apakah itu target? Zero waste target atau bukan? Zero waste target atau bukan? Ada yang mau menyampaikan target atau bukan? Bukan. Bukan. Apa itu? Zero waste itu apa? Kurang tahu, Pak. Zero waste lebih tepatnya adalah kebijakan. Zero waste lebih tepatnya adalah kebijakan. Kalau kita berbicara target, misalkan targetnya adalah menghasilkan limbah cair tidak lebih dari sekian liter kubik. Menghasilkan limbah plastik tidak lebih dari sekian ton. Nah, itu baru target. Atau penggunaan air tanah tidak lebih dari sekian liter kubik. Biasanya kalau kita berbicara organisasi nanti akan ada RKL, RPL ya. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah menjelaskan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pelaporan terkait dengan lingkungan. Sudah menjelaskan? Sudah ya? Belum? Sudah nggak apa. Nanti kita bahas lebih lanjut aja.
Di dalam RKL-RPL suatu organisasi dia biasanya sudah ada berapa liter air yang boleh digunakan oleh pabrik tersebut, atau berapa kilowatt listrik yang boleh digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, boleh itu dijadikan sebagai target, silahkan. Sejalan dengan RKL-RPL-nya. Tadi ya, dia harus sejalan, harus dinamis, harus adaptif. Kemudian kita berbicara setelah itu, kemudian kita lanjutkan terkait dengan implementasi di lapangan. Proses di organisasi tersebut. Kalau kita berbicara proses implementation di lapangan, contohnya seperti apa, panjang. Nanti akan saya kalau ya sengaja supaya diundang lagi ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah itu kita setelah melakukan prosesnya, setelah kita melakukan proses di pabrik tersebut atau di organisasi tersebut, kemudian kita ada namanya lakukan pengecekan, evaluasi, sudah sesuai atau belum nih, sudah mencapai target atau belum. Kalau memang sudah mencapai target, oke, tinggal kita laporkan. Nanti ada namanya, kalau kita berbicara lingkungan di pemerintahan, ada namanya UKL, UPL. Kita laporkan. Ya, pelaporan setiap berapa? Setiap 6 bulan sekali. Monitoringnya berapa waktu sekali? Monitoringnya 3 bulan. Nah, monitoring 3 bulan, tetapi pelaporannya 6 bulan sekali. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan atau setelah kita evaluasi, selanjutnya ngapain? Seandainya dia sudah oke, ya nggak masalah, tinggal kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan ada yang memang di luar target, atau maksud saya tidak mencapai target, atau ada problem, ada limbah yang bocor, maka kita harus melakukan langkah selanjutnya. Apa itu? Action, tindak lanjut, corrective action, dan manajemen review. Manajemen review itu apa maksudnya? Manajemen review adalah suatu acara beberapa pihak yang terkait, ya, termasuk di dalamnya ada pimpinan perusahaan yang membahas terkait dengan lingkungan, ya. Corrective action itu tindak lanjut, manajemen review tadi seperti itu. Oke. Bapak, Oh, iya. mohon maaf. Iya. Mungkin waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam intinya secara singkat saja. Poin penting di dalam ISO 14001 atau poin penting di dalam manajemen lingkungan itu ada 2. Yang pertama terkait dengan identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kesiagaan dan tanggap darurat. Sudah pernah belajar ya tentang ini ya? Sudah pernah belajar? Sudah? Secara singkat ini namanya, kalau teman-teman mungkin familiar, namanya adalah ASDEM. Identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan. Singkatannya adalah ASDEM. Bentuknya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kesiagaan dan tanggap darurat. Poin pentingnya ada 2 ini ya. Jadi keduanya dia ada di dalam klausul 8. Yang ini ibarat kata 8 setengah awal sampai setengah 8. Kalau ini setengah 8 sampai dengan akhir. Kesiagaan dan tanggap darurat. Sederhananya seperti itu. Lebih lanjutnya seperti apa? Jelimet. Waktunya panjang. Tidak cukup kita kalau dalam forum ini ya. Contohnya seperti apa kalau identifikasi evaluasi aspek dampak lingkungan? Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menyusun terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan proses dalam organisasi ya, kita harus menyusun ini dulu. Kira-kira dalam proses kita berjalan besok, itu ada apa saja ya yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita harus menyusun. Ini saya kasih contoh satu saja. Ya, ini harusnya panjang, tapi karena tempatnya tidak cukup panjang, maka ada 2 atas bawah ya. Ini harusnya masih nyambung ke atas ini. Oke, kemudian yang pertama, kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua adalah departemennya. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah penyimpanan bahan kimia untuk kegiatan produksi. Ini contoh saja ya. Kemudian aspeknya apa? Terkait dengan penyimpanan bahan B3. Dampak lingkungannya. Dampak lingkungannya bisa jadi dia pencemaran udara, bisa pencemaran air, bisa pencemaran tanah. Tergantung. Ya. Bisa ketiganya, bisa salah satu. Oke, kemudian kondisinya. Di sini ada RNR, NAE. Maksudnya apa? Rutin, non-rutin. Kemudian ada normal, abnormal, atau ekstrim. Kualifikasinya seperti apa? Sebenarnya ada panduannya di balik ini. Ya, mungkin kita berjodoh di lain waktu, bisa mengundang saya kembali. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian regulasinya, apakah ada regulasi yang mengatur? Ada, yes. Ada regulasi yang mengatur. Apa itu? Ini seperti ini regulasinya. Ya, kemudian tingkat keparahannya menurut saya ada 2. Ada panduannya,
Oke, kemudian kemungkinan keterjadian menurut saya adalah 5. Maka kriterianya berdasarkan matriks adalah high. Kemudian sumber dayanya, apakah ada sumber daya yang digunakan? Nah, sumber daya yang digunakan ya. Kalau ini adalah aspek lingkungannya, dampak lingkungannya. Kalau ini adalah dampak lingkungan, kalau di sini adalah sumber daya yang digunakan. Dalam penyimpanan bahan kimia, ada sumber daya yang digunakan? Tidak menurut saya. Kan kita hanya menyimpan saja. Tidak ada sumber daya. Kemudian insiden masa lampau, apakah terjadi? Iya, karena dia di sini tadi rutin. Ya, kemudian penting atau tidak? Yes, menurut saya penting. Kenapa? Nanti ada panduannya lagi. Kenapa dikatakan penting dan kenapa tidak dikatakan tidak penting, itu ada panduannya. Oke, kemudian pengendalian lingkungan yang sudah dilakukan baru sebatas sosialisasi prosedur. Prioritasnya menurut matriksnya adalah 3. Tidak lanjut yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Nah, ini ditentukan, ini kita susun, ke semua ini kita susun ya di awal proses, sebelum proses berjalan. Oke, kemudian ini adalah contoh gambar yang saya ambil real. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa, teman-teman? Tempat sampah. Tempat sampah. Ada faktor lingkungan apa yang terlihat di dalam gambar tersebut? Ada apa aja? Iya, ada tempat sampahnya, betul. Misalkan ada 1, ada 2 ya. Oke, kemudian apa lagi faktor lingkungannya di situ? Faktor lingkungan penting ada apa lagi? Sampah daur ulang. Sampah daur ulang. Mana ini ya? Tahunya dari mana? Dari Logo. simbol, logo, betul. Ya. Dari logonya. Kemudian apa lagi selain itu? Sampah bahan kimia. Maksud saya faktor lingkungannya apa lagi ya? Ini kan tadi kan ada logo ya. Kita berbicara logo ya. Kita ada logo di sini sama logo di sini. Oke. Ada yang logo tentang daur ulang dan ada yang terkait dengan bahan kimia. Apalagi faktor lingkungan di situ? Ini jangan lupa, teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Ini namanya adalah secondary containment atau tempat penampungan sekunder. Supaya apa? Supaya kalau ada tumpahan tidak langsung ke lantai, tapi dia bisa ke secondary containment dulu, tempat penampungan terlebih dahulu. Oke, nah itu adalah faktor-faktor lingkungannya. Sekarang pertanyaannya, adakah yang aneh di situ? Adakah yang aneh dalam gambar tersebut? Tidak ada. Ada yang bisa melihat ada keanehan di gambar tersebut? Tidak ada. Sebelahan, Pak. Sebelahan. Oh, harusnya berjauhan ya? Atau bagaimana? Mbak siapa barusan? Sania. Sania. Oke, sebelahan. Ada lagi yang lain? Yang melihat keanehan di situ, di gambar tersebut? Kalau teman-teman perhatikan, tadi di sini tadi sudah disampaikannya, di sini ada labelnya atau logonya adalah daur ulang. Kalau di sini adalah bahan kimia. Kalau teman-teman tadi perhatikan di awal, ada namanya B3. B3 itu ada apa aja? Ada banyak. Kenapa di sini hanya bahan kimia saja? Kemudian kalau bahan lain yang termasuk dalam bahan B3, terus kita harus buangnya di mana? Nah, yang aneh di dalam gambar tersebut adalah terkait dengan penempatan logo atau ketersediaan logo. Kalau misalkan memang dia di sini mau ada limbah kimia khusus, maka dia di sini perlu ada satu tempat lagi terkait dengan tempat sampah B3. Bahan kimia bisa jadi dia dari cat, ya sisa cat atau sisa cat atau lain-lain. Kalau bahan kimia bahan B3 lain kan tidak hanya terkait dengan cat, ya, tidak hanya terkait dengan bahan kimianya, chemicalnya, ya. Tapi kalau misalkan ada buang sampah yang dia B3, yang dia merusak lingkungan, nah itu kan bisa kita masukkan di sini. Oke. Kemudian di gambar yang kedua, teman-teman ada yang tahu ini apa? Ini adalah namanya spill kit. Apa itu spill kit?
Spill kit adalah pasir yang kita gunakan untuk membersihkan ceceran atau tumpahan bahan kimia atau bahan B3. Ada yang pernah dengar? Ada, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ada yang aneh tidak dalam gambar tersebut? Langsung aja. Ada yang aneh nggak dalam gambar tersebut? Ini pasir-pasirnya ya. Ini pasir-pasirnya, kemudian ini gumpalan dari pasir, ini adalah sekop, bukan sendok. Ada yang aneh dalam gambar tersebut? Ada yang aneh? Ada yang bisa menemukan keanehan? Tidak? Pas Pak, nyerah Pak. Silakan lambaikan tangan ke arah kamera. Ada yang tahu keanehan di gambar tersebut? Tidak ada. Yang aneh dalam gambar tersebut adalah penempatan gumpalannya. Penempatan gumpalan ini. Kenapa dia menjadi satu dengan pasir? Padahal pasir ini adalah yang akan kita gunakan untuk membersihkan cairan. Jadi kalau misalnya ada di sini ada cairan, maka pasir yang halus ini yang akan kita gunakan. Yang kemudian setelah cairan tumpahan tersebut mengendap ke pasirnya, tumpahan tersebut sudah mengendap ke pasir, maka menjadi gumpalan ya. Gumpalan-gumpalan tersebut kita masukkan ke dalam tempat sampah. Nah, kalau misalnya di sini ada tempat sampah B3 seperti itu, atau tempat sampah khusus sisa limbah spill kit, maka tempatkanlah di situ, di tong sampah yang berbeda. Tidak boleh menjadi satu dengan pasir yang masih seperti ini. Begitu. Nanti kalau misalnya satu tong dia semuanya sudah gumpalan, terus yang mau kita pakai buat ngebersihin ceceran, pakai apa? Nggak ada yang bisa kita pakai lagi. Gitu ya. Itu kemudian yang perlu teman-teman perhatikan biasa di dalam dunia industri ya. Pemanfaatan dunia industri ini kita masuk ke yang selanjutnya terkait dengan tanggap darurat. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita berbicara tanggap darurat, ada beberapa yang masuk ke dalam kategori tanggap darurat, bisa terkait dengan misalkan ada gempa bumi, tanggap darurat gempa bumi, kemudian ada banjir, ada apa lagi, kebakaran. Ini terkait dengan K3 semua ya. Ada yang terkait dengan lingkungan apa? Terkait dengan B3, keracunan bahan B3. Ada ya? Kalau kita ada di manufaktur, ada yang assembling. Nah, kalau teman-teman besok masuk ke dunia manufaktur, ada assembling atau penggabungan beberapa proses, kemudian dia ada menggunakan lem. Nah, hati-hati, mabok nanti. Atau malah jadi nge-fly, ketagihan dan sebagainya. Perlu pakai masker, ya, keracunan bahan B3. Atau ada lagi keracunan makanan massal. Keracunan makanan massal. Keracunan massal. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk dunia industri yang dia sudah besar, biasanya dia ada makanan sudah dikasih dari pabrik. Dan dia sudah mengolah secara mandiri. Nah, ini hati-hati juga, ada bisa terjadi contohnya keracunan massal. Perlu ada apa? Salah satu di awal adalah perlu adanya simulasi keadaan darurat. Jangan sampai seperti ini. Ini saya ngambil contoh ada di Berita Republika. Silakan teman-teman bisa search sendiri kalau tidak percaya. Silakan, di situ ada dipublish pada hari Selasa 1 November 2016 pukul 21.11 WIB. Keracunan massal di pesantren, lokasinya di Cirebon. Berarti dia belum simulasi ya. Belum menerapkan manajemen lingkungan. Seperti itu ya. Nah, salah satu faktor keberhasilan, bukan salah satu, memang satu-satunya adalah terkait dengan komitmen. Komitmen itu harus ditunjukkan oleh semua lapisan, tidak hanya top manajemen saja, tidak hanya para manajer saja yang tengah-tengah ya, atau tidak hanya para staf karyawan saja, tapi harus semuanya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Semoga waktunya tidak molor. Ibu moderator, Mbak moderator. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Foto bersama, Selanjutnya, oke.
Ya, selanjutnya untuk pertanyaan nanti setelah dokumentasi bisa Boleh. ditanyakan lewat. Berarti saya stop share dulu ya. Iya, baik Pak. Oke. Gitu. Silakan Um, teman-teman. Ya, Foto. mungkin untuk teman-teman yang masih belum mengaktifkan Oke. kameranya, bisa diaktifkan kameranya ya. Yuk teman-teman. Ada lagi? Itu Bapak Wahyudin Islamsyah sudah siap-siap mau moto itu? Di sini saya saja Pak yang mutu. Oke, baik. Ya Pak. Mungkin saya mulai ya. Saya hitung dari slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide ketiga. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menanyakan lewat kolom chat ataupun raise hand ya. Mungkin sambil menunggu. Oh, ini sudah ada yang bertanya, Bapak. Dari Mas Panji. Assalamualaikum, Pak. Maaf mau bertanya. Beberapa waktu sebelumnya pemerintah mengeluarkan FABA, hasil kegiatan PLTU dari kategori limbah B3. Apakah hal tersebut tidak melanggar prinsip pengolahan limbah B3 karena banyak kasus bahwa FABA ini menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat dan lingkungan, Pak? Terima kasih. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Oke, mohon maaf masih termute ternyata ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari Bapak Thomas ini ya, Panji Agung Nugroho. Beliau menanyakan terkait dengan bahwa sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan FABA hasil kegiatan PLTU dari kategori limbah B3. Apakah hal tersebut tidak melanggar prinsip pengolahan limbah B3? Karena banyak kasus bahwa FABA menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Nah, itu dia. Setuju sekali. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Panji Agung Nugroho, bahwa kalau kita berbicara FABA ya, FABA ini kan berbicara terkait dengan abu sisa hasil pembakaran ya, hasil pembakaran. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, maka lingkungan di sini tidak hanya yang berada di organisasi tersebut atau tidak hanya di pabrik tersebut, tetapi dia juga harus memperhatikan terkait dengan faktor yang ada, terkait dengan lingkungan yang ada di luar pabrik, tetapi masih dalam radius yang bisa terdampak dari organisasi pabrik. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita berbicara manajemen lingkungan, ya tidak hanya berbicara di dalam pabriknya saja, tetapi luar pabrik yang masih berdampak terhadap kegiatannya pabrik atau kegiatannya industri harus kita perhatikan juga. Setuju sekali saya dengan yang disampaikan oleh Mas Panji Agung Nugroho ini. Kalau tadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah juga ya, yang juga perlu aware terkait dengan lingkungan ini ya. Ada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari birokrasi pemerintah ya, kemudian juga ada dari dewan yang terhormat, yang kemudian ternyata di sini ada mereka mengeluarkan FABA. Secara pribadi mohon maaf, saya sangat menyayangkan. Karena kalau kita berbicara lingkungan, tidak hanya di organisasinya saja yang tadi saya katakan berkali-kali, tapi juga di luarnya pun juga iya. Sebagai contoh, saya jadi agak sebut merek ya, tapi mungkin sangat terasa sekali untuk teman-teman mungkin. Yogyakarta kita punya satu pabrik gula, betul ya? Kita punya satu pabrik gula ya di selatan Ring Road, ya.
Sebutlah nama pabriknya, pabrik Mawar. Nah, mereka dalam menjalankan kegiatan produksinya, tentu saja produksinya di dalam pabrik. Tetapi limbah hasil produksi, apakah terasa hanya di dalam pabrik saja? Tentu tidak. Tapi masyarakat sekitar, terutama di sekitar selatan pabrik, terdampakkan seperti itu ya. Pun sama juga dengan faba ini. Dia hasil pembakaran batu bara. Apakah di teman-teman yang bekerja karyawannya di pabrik itu saja? Kan tentu tidak juga. Masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar pabrik tentu akan terasa sekali. Begitu. Ya. Jadi kita mungkin sama-sama berharap semoga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita juga aware terkait dengan lingkungan. Saya yakin teman-teman bapak-bapak kita, bapak ibu kita yang terhormat di di pemerintahan sudah mulai aware terkait dengan lingkungan, terutama terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh teman-teman yang bergerak di bidang industri seperti itu. Semoga faba ini atau teman-teman lainnya yang terkait dengan limbah tidak terulang kembali seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Panji Agung Nugroho sudah mengingatkan kita semua juga. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, mungkin untuk teman-teman lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada ini Pak, sedikit keingintahuan saya mengenai ini pembangunan seperti pabrik-pabrik besar maupun dari perusahaan BUMN seperti itu yang dia itu pembangunannya dengan menggusur rumah penduduk maupun pesawahan begitu Pak, yang itu kan juga sebagai mata pencarian penduduk itu sendiri gitu. Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekaligus pertanyaan yang sangat menjebak ini. Saya mau jawab A, bagaimana? Mau jawab B, bagaimana? Karena banyak faktor yang bermain di situ. Banyak faktor yang bermain di situ, tidak hanya terkait dengan kalau dia berbicara ini kan mendukung terkait dengan konservasi lingkungan. Saya tidak yakin 100%. Saya tidak yakin 100%. Ada banyak faktor, entah itu dari faktor politik, entah itu dari faktor profit ya, maaf, saya ulangi, entah itu dari faktor profit, entah itu dari faktor politiknya, politik dalam artian banyak pihak yang bermain, entah itu kebijakan daerah, saya tidak tahu persis. Dan saya kalau seperti itu kan lebih ke arah subjektif ya. Dikhawatirkan menyudutkan salah satu pihak seperti itu. Harapannya siapapun yang bermain di dalam kebijakan tersebut, kalau tadi ada pembangunan pabrik baru ya, yang kemudian tadi dikatakan menggerus mata pencaharian penduduk sekitar, harapannya tetap memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau kita tadi berbicara di awal ya, saya ada slide bergerak ya, ada kebutuhan makhluk hidup, juga ada kebutuhan manusia. Ya, produktivitas manusia yang kemudian menghasilkan profit. Harapannya meskipun kemudian terjadi perubahan pergeseran mata pencaharian, tetap bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah tersebut. Syukur-syukur kalau sampai masuk ke ranah peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak hanya daerah ya, kalau daerah kan lebih ke arah pemerintahannya ya, tetapi sudah masuk ke dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Seperti yang kalau teman-teman ketahui, contoh paling nyata saja, Bandara Baru ya. Bandara Baru, nah ini. Bandara Baru awal pembangunannya banyak konflik yang bermain. Banyak konflik, banyak penolakan. Kalau saya pribadi dari keilmuan saya ada beberapa hal yang kemudian saya pribadi juga sebenarnya kurang begitu setuju juga. Hanya kemudian kelanjutannya lagi, kalau kita mau membangun suatu bandara di tanah Yogyakarta ini, tidak ada tempat lain lagi. Betul. Sleman tidak mungkin dengan konturnya yang pegunungan. Gunung Kidul apalagi
cars, banyak obstacle kalau kita berbicara, banyak penghalang. Kota sudah metropolitan, sudah tidak bisa bangun bandara luas sekian hektar, tidak bisa. Maka salah satu tempat yang paling memungkinkan adalah di Kulon Progo, Wates. Hanya memang banyak tantangan di sana. Yang pertama tentu tadi ya, ada terkait dengan pergeseran mata pencaharian masyarakat sekitar. Yang tadinya banyak dia bergerak di bidang pertanian ataupun perikanan, kemudian bergeser seperti itu. Entah dia menjadi karyawan di angkasa puranya, di bandaranya, entah dia menjadi karyawan di hotel, entah dia menjadi apapun itu, atau dia buka usaha pertokoan dan sebagainya. Pergeseran. Ya. Itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, daerah selatan Pulau Jawa, ya, tentunya berbeda dengan daerah selatan Pulau Bali. Kalau teman-teman tahu, di Bali dia ada bandara yang mengarah langsung dengan laut. Kalau kemudian mereka beranggapan bahwa lo sama, kan Bali juga punya bandara pinggir laut, tapi berbeda. Ndak, tolong Ndak. Maaf sedikit ada interupsi, tetapi berbeda. Kalau bandara Bali dengan kondisi fisik lingkungan sekitarnya yang mohon maaf sedikit ada gangguan, yang sekitar Laut Bali dia kriteria lautnya tidak apa? Kalau saya bilang tidak seganas dengan kriteria laut Pulau Jawa. Apa itu? Kandungan garamnya berbeda dengan yang di Jawa, selatan Jawa, kandungan garamnya berbeda dengan yang ada di selatan Bali. Tentunya memerlukan kos yang sangat besar untuk pemeliharaan bandara baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memiliki, Indonesia memiliki salah satu radar keamanan daerah kita, Indonesia, wilayah kita itu ada di salah satunya ada di Kulon Progo. Maka bisa jadi kalau itu sampai tertembus atau ada yang sampai salah lewat saja, maka itu bisa membuka radar luar negeri kepada radarnya kita. Mereka bisa masuk seperti itu. Jadi kalau mungkin sedikit pengetahuan saja buat teman-teman, di wilayah udara sekitar Bandara Baru, segitu luasnya, ada salah satu area yang hanya diperbolehkan kalau kita berbicara lorong ya, kalau kita berbicara terowongan, maaf, kita berbicara terowongan jalan tol misalkan, terowongan jalan tol, atau kita berbicara terowongan yang hanya mampu dilewati satu pesawat Airbus saja. Tahu ya pesawat Airbus ya? Di sekian luasnya bandara di sekitar barat daya, itu ada satu terowongan yang mana semua pesawat kalau mau mendarat atau mau take off, mau landing atau take off, dia harus lewat situ. Dia tidak boleh bergeser sedikit saja. Kenapa? Itu tadi saya katakan bahwa kita punya satu radar Indonesia yang ditempatkan di sekitar Kulon Progo, yang mana tidak boleh dilalui oleh penerbangan komersil. Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan terkait dengan perubahan, aduh, saya agak sulit menjawabnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ya, untuk teman-teman bisa mengisi formulir daftar hadir. Nah, kemudian apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun ditanyakan? Mungkin jika belum ada karena ada yang bertanyakan, atau ada yang mau diskusi, atau ada yang mau curhat tentang lingkungan ya, bukan tentang kehidupan pribadi.
Bisa yang mau tentang ditanyakan lingkungan, lagi? tentang limbah, atau penanganan limbah di Unisa mungkin. Ada yang boleh curhat, boleh. Bapak Ibu dosen silakan, nggak apa-apa. Di sini ada Bapak Ibu dosen yang bergabung? Ada. Ada, Pak. Ada. Oh, Ya. Bu Ika Apipa, oke. Bu Anissa ini juga dosen. Oh, Bu Anissa Humaira, betul? Mayro, ya. Oh ya, Ini oke. yang lainnya sedang izin, Pak, karena juga di Unisa ada acara goes. Jadi kita Goes. bagi-bagi. Iya, jadi Oh, sepeda oke. santai bersama karena Unisa Sepeda ini kan santai. juga mengangkat kampus hijau, Pak. Nah, pas Oke, banget ini makanya Green temanya. Campus ya. Iya, kampus Oke. hijau. Jadi salah satu kampanye dari Unisa. Oke, Gitu. oke. Iya. Oke. Green Campus. Nah, sekarang kan sedang ngetren ya, Pak ya, Green Campus. Nggak tahu itu. Tapi nggak cuma catnya aja yang hijau ya. Betul sekali. Tagline-nya juga gitu. Oke, asal jangan matanya aja yang hijau. Oh, enggak. Semoga tetap istiqomah, Pak. Amin. Waduh. Sekian tahun saya mengenal Bu Ika Apipa, baru kali ini sepertinya omongannya yang sangat Tuntutan, Pak. tuntutan yang baik. Oke, baik Bapak Ibu atau dari rekan-rekan semua ada yang mau tanyakan? Sepertinya cukup banyak yang bergabung pada hari ini ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya? Oh ya. Iya, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Yudiansyah, Pak. Yudiansyah, oke. Oke, Pak. Mas Yudiansyah. Ini, Pak, saya mau nanya gini, Pak. Kadang-kadang kan saya baca-baca di lowongan kerja itu dikatakan mengerti ISO gitu, Pak. Yang dikatakan mengerti itu apa sih, Pak, gitu, Pak? Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan dunia kerja ya, dunia kerja kan nanti kan kita ada namanya ya lamaran, kemudian kita diminta untuk mengirimkan CV dan sebagainya ya. Nah di situ ada persyaratan-persyaratannya. Tentunya untuk lolos di awal itu adalah lolos seleksi administrasi. Untuk dikategorikan sebagai mengerti, dia ada dua hal yang kemudian perlu kita buktikan. Yang pertama ada terkait dengan pemahaman, yang kedua adalah terkait dengan bukti legalitasnya. Bukti legalitasnya apa? Bukti legalitasnya adalah tadi ada surat pendamping ijazah. Nah, semakin banyak Unisa mengeluarkan surat pendamping ijazah tersebut, maka semakin memperbesar peluang teman-teman untuk bisa diterima di dunia kerja. Ya, sekarang tuntutan sudah makin tinggi sekali. Mungkin kalau saya pribadi, kalau kemudian di dalam lowongan pekerjaan tersebut ada mengatasnamakan memerlukan pengalaman sekian tahun, kalau bagi saya akan hajar terus. Selama memang kompetensi saya mencukupi, kemudian skill saya oke, ya sudah diasah dengan baik, saya tidak peduli dengan pengalaman. Memang ada yang mengatakan pengalaman adalah ilmu yang paling berharga, betul sekali. Tapi kalau teman-teman yang masih fresh graduate, yang baru lulus, pembuktian pengalamannya seperti apa kan belum ada. Kecuali kalau teman-teman ada yang sambil bekerja, ya oke, itu malah lebih baik. Ya, tapi hati-hati, silakan dibagi waktunya antara mana yang kemudian menjadi tuntutan pendidikan formal, kemudian pendidikan informal, kemudian juga pengalaman. Banyak kalau misalkan kemarin saya sudah mengirimkan ke Bu Anissa ya, di dalam CV saya itu ada pengalaman, ada pendidikan non formal juga selain pendidikan formalnya ya, perkuliahan dan sebagainya. Ada pendidikan non formalnya, di situ saya sudah mengikuti pelatihan KMS, Quality Management System ISO 9001. Itu adalah yang utama. Kalau bagi kami konsultan, kami harus mengerti terkait dengan ISO 9001 itu syarat mutlak, tidak ada yang lain. Kemudian yang lainnya mengikuti background pendidikan masing-masing. Seperti saya, misalkan saya terkait dengan pertanian, kemudian saya terkait dengan geografi, kemudian dalam dunia kerja saya masuk ke lingkungan sistem manajemen, maka pelatihan berikutnya saya harus mengerti terkait dengan ISO 14001. Maka saya mengikuti training EMS, Environment Management System ISO 14001 versi tahun 2015. Selanjutnya apalagi banyak lagi yang lain. Ada FSMS, Food Safety Management System, ada internal audit, ISO 19011 2018, ada banyak lainnya. Silakan teman-teman bisa mengikuti training tersebut.
Atau kalau misalkan Unisa mau memfasilitasi, boleh loh. Misalkan Unisa mengadakan kegiatan training bekerja sama dengan kami, silakan, nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman melihat atau searching-searching di internet, coba aja searching, silakan searching bebas, training ISO 9001, silakan searching. Kisaran harganya kurang lebih sekitar 5 jutaan. 4 sampai 7 juta ya. Kurang lebih sekitar segitu. Tergantung dari lokasi, nanti teman-teman mau di hotel bintang berapa, kemudian mau makanannya seperti apa. Tapi tidak mengubah dari maknanya yang didapat, atau tidak mengubah dari ilmu yang didapat. Seperti itu. Ada beberapa lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan kami. Ya, misalkan kalau saya sudah pernah memberikan pelatihan di tadi ada UNER, kemudian lembaga pendidikan berikutnya ada di tetangga kita di Jogja, ada ITY. ITY pun juga sama, mereka sudah menerapkan ISO ya, meskipun belum sertifikasi tapi mereka sudah menerapkan. Kemudian juga sudah ada pelatihannya, sudah bisa dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Kemudian juga ada kalau di SMA itu di Jogja ada juga SMA UII. Ada SMA UII ya, bukan UII ya. SMA UII. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen mau bekerja sama dengan kami ya, silahkan. Boleh bekerja sama dengan kami, kemudian nanti akan ada sertifikasinya. Silahkan. Ada lagi yang lain? Baik Pak, ini sepertinya ada satu pertanyaan lagi. Satu Mungkin pertanyaan bisa lagi. menjadi satu pertanyaan terakhir ya Pak, mengingat waktunya berjalan. Begitu. Assalamualaikum, saya Aprilia dari Biotek 21. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap limbah dan sampah? Karena saya melihat di Jakarta limbah dan sampah itu sampai ke jalan dan halaman rumah Pak. Terima kasih. Saya sih, kalau saya pribadi sih lebih ke arah pribadi. Jadi jangan sampai saya mengingatkan ke orang lain atau ke teman-teman yang lain, tapi saya sendiri masih suka buang sampah seenaknya. Seperti itu. Contoh paling sederhana saja, kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, kemudian kita konsumsi makanan ya, kemudian ada sampah plastiknya, naik motor, udah aja pura-pura lepas. Tidak seperti itu. Kita simpan dulu. Kalau di motor matic ada ini ya, ada lacinya ya di depan ya. Kalau misalkan pakai motor bebek ya dilaciin di kantong. Seperti itu. Masukin ke kantong dulu, sederhana, dari hal yang sederhana seperti itu. Kemudian ada juga kalau misalnya kita pakai mobil ya, disimpan di mobil dulu, setelah kita berhenti baru kemudian kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Seperti itu. Mungkin ini Aprilia orang Jakarta juga atau tidak? Karena kebetulan saya pun juga besar di Bogor, jadi memang saya tahu persis Jakarta seperti apa. Bahkan ketika di Jogja pun ada yang ketika saya ada di lembaga pendidikan, saya ikut kursus, kemudian di situ ada membahas topik terkait dengan penanganan sampah Jakarta, khususnya menimbulkan banjir di Jakarta, yang dia mengatakan bahwa ini penyebabnya adalah dari orang-orang Bogor. Saya orang Bogor tidak terima. Kenapa? Karena kami pengelolaan sungainya cukup baik loh. Silakan teman-teman bisa lihat di kampung saya di Bogor, sebelah rumah saya, persis sebelah rumah saya, hanya berjarak sekitar 10 meter itu ada kali besar. Selama saya tinggal di sana dari tahun 96 sampai sekarang baru sekali terjadi banjir. Itu di sekitar tahun 97-98. 96 saya mulai tinggal di sana, sekitar 97-98 itu ada banjir. Selebihnya tidak pernah ada banjir. Kenapa? Kita ada pengalaman sekali, baru setelah itu kita langsung bersihkan dan kita jaga lingkungan kita. Kita jaga sungai kita. Seperti itu. Jadi tidak ada kata lain, bukan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Begitu ya.
Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Begitu ya Aprilia jawabannya dari Pak Rais sendiri begitu. Nah mungkin karena waktu yang sudah hampir habis Pak, mungkin dari Bapak apakah ada sedikit closing statement seperti itu? Oke. Untuk Baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa di UNISA yang kami banggakan, yang saya banggakan juga. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti kegiatan kita selama kurang lebih 2 jam berjalan ini di hari Sabtu weekend ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa belajar bersama, tidak hanya bagi teman-teman, tapi bagi saya pribadi juga ya. Semoga dari apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk teman-teman masing-masing teman-teman sendiri dalam kehidupan keseharian dan dalam menuju dunia kerja. Kalau ada yang salah dari saya, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rais yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya juga. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi dari Bapak Rais. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rais atas ilmu yang telah diberikan. Saya Zaki Alda selaku MC pada acara Simbion 4 kali ini memohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian tutur kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Pak Rais. Sama-sama Ibu. Ya, salam buat Bulia. Disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semua, saya izin left ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.